adalah seorang Hajjaj bin Yusuf. Ini ya, setiap zaman tuh ada orang-orang yang bawa kebaikan untuk zaman tersebut, ada juga orang bawa keburukan pada zaman tersebut. Saudaraku sekalian, dia membunuh kurang lebih 70.000 ulama. 70.000 ulama. Bukan orang biasa-biasa. Dia bisa bunuh orang hanya karena orang itu misalnya pas dia lagi lewat nggak senyum misalnya. Atau pas dia lagi lewat nggak menundukkan kepala. Misalnya dia bisa bunuh orang. Hanya karena itu. Tersinggung saya sama apa yang dia buat. Kayak gitu. Langsung dibunuh. Pernah satu waktu dia merasa hatinya tersinggung. Ini orang kalau kayak begini sebenarnya hati kecil banget ya. Dia bisa tersinggung dari sekedar orang nggak senyum sama dia gitu. Sekedar orang nggak nunduk sama dia gitu. Satu ketika dia ada kesal sama seorang perempuan, entah sebabnya apa, sehingga akhirnya Hajjaj bin Yusuf mau bunuh dia. Katanya perempuan tersebut, dia bilang kayak begini, nih ya teman-teman sekalian, Hajjaj bin Yusuf nih orang bolehlah dikatakan paling bengis pada masa tersebut. Akan tetapi dia juga punya amal ibadah yang gak tanggung-tanggung. Dia yang pertama kali memberikan titik pada Al-Quran. Kebayang kalau Al-Quran itu gak ada titiknya, kita bisa apa? Bacanya. Kita jangan kata Al-Quran gak ada titiknya, Al-Quran gak ada harokatnya, kita gak bisa baca. Al-Quran itu dulu yang ditulis sama Sayyidina Utsman. Teman-teman sekalian, saya pernah lihat Quran yang ini, yang ditulis langsung oleh Sayyidina Utsman di Uzbekistan, di Tashkent. Dan itu teman-teman sekalian, jangankan harokat, titiknya gak ada. Titiknya gak ada. Saya yang katanya bisa bahasa Arab, kagak bisa bacanya. Ini ayat mana nih ya? Apa nih? Ya Allah, luar biasa banget gitu. Kalau kayak tulisan Al-Kahfi, masih bisa kebaca. Kaf cuman sendirian. Ha modelnya juga cuma sendirian. Fa juga modelnya sendirian. Tapi kalau Tabbat, ta, ba, ta, modelnya sama. Bedanya mah huruf doang. Hurufnya kemungkinannya bisa ba, bisa ta, bisa tha, bisa nun. Iya enggak? Bisa iya. Kurang apa coba? Ya Allah, jadi kalau baca gitu, apa nih ya Allah, luar biasa benar. Nah itu teman-teman sekalian yang pertama kali memberi titik-titik di dalam Al-Quran, yang membedakan sod dari dot, yang membedakan to dari dho, yang membedakan dal dari zal, yang membedakan iya dari ta, dari nun, dari ba. Itu teman-teman sekalian Hajjaj bin Yusuf. Kebayang? Sampai sekarang orang ajam yang bukan Arab yang bisa baca Al-Quran, bahkan orang Arab yang kalau tidak karena titik-titiknya itu nggak bisa baca Al-Quran, tiap kali mereka bisa baca Al-Quran, tiap kali mereka baca Hajjaj bin Yusuf dapat pahalanya. Jadi kalau dibilang baikan mana kamu sama Hajjaj bin Yusuf, nggak tahu kita. Luar biasa. Dia emang punya dosa gede luar biasa, tapi pahala gedenya juga luar biasa. Gitu ya. Kita emang nggak punya dosa gede-gede amat, tapi pahala gedenya juga kagak ada. Ya Allah, ya Allah. Dan itu nggak ada orang berani sama Hajjaj. Ini zaman belum lama ya, ini dari Nabi Muhammad nih belum lama. Baru berapa tahun, berapa puluh tahun dari wafatnya Nabi, udah bisa ada orang kayak begitu ya, si Hajjaj bin Yusuf. Panglima perang teman-teman. Bagian Menhankam. Panglima perang bagian Menteri Pertahanan dan Keamanan. Bukan raja padahal, bukan khalifah padahal. Tapi dimuliakan orang dan ditakuti orang sebenarnya. Kayak apaan? Satu hari tersinggung sama seorang perempuan, perempuan tersebut mau dibunuh. Si perempuan ini punya anak kecil-kecil. Dia kemudian bilang kayak begini, Tuan, gini aja deh. Kamu kan yang ngasih titik Al-Quran. Iya benar. Kamu pastinya tahu banget dong sama Al-Quran. Pastilah. Ada berapa kalimat bala dari Fatihah sampai tengahan Kahfi? 15 juz pertama dari Al-Quran ada berapa kalimat bala? Banyak. Bagaimana kalau saya mengatakan tidak ada satupun bala dari depan, dari Fatihah sampai ke tengahan Kahfi, 15 juz pertama? Adakah kalau Tuan mendapat tidak kalimat bala dari awal sampai itu, Tuan boleh bunuh saya, kalau enggak Tuan bebaskan saya? Setuju? Deal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka nih
keadaannya menjadi sangat menegangkan. Ada orang baca Al-Quran, ada pedang terhunus di leher perempuan ini. Ada pedangnya dipegang sama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusufnya dengerin orang baca Al-Quran. Jadi begitu kelihatan ada kalimat bala, del gitu. Kayak apa tuh coba rasanya? Dibaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, kemudian subhanallah, ternyata dari juz pertama sampai juz 15 tidak ada satupun kalimat bala. Perempuan tersebut kemudian dibebaskan. Itu tuh barangkali gitu ya, salah satu dari kekalahannya Hajjaj bin Yusuf. Selebihnya Hajjaj bin Yusuf tuh gak pernah kalah ngadepin orang. Dan ini antiknya Hajjaj bin Yusuf nih teman-teman saudara sekalian. Hajjaj bin Yusuf itu tidak pernah mau bunuh orang yang paginya sholat subuh berjamaah. Dia tahu semua orang sholat subuhnya berjamaah. Jadi kalau dia mau bunuh orang, dipenjarain dulu sendirian. Kan mau gak mau dia sholat subuhnya sendirian. Besokannya baru dibunuh sama dia. Kenapa? Waktu ditanya kenapa kayak begitu, dia bilang saya gak berani lah sama Allah. Padahal kalau gak berani sama Allah, mesti dia gak berani bunuh orang ya. Dia bilang saya gak berani lah sama Allah. Allah kan bilang, man sholat subuh fi jama'ah asbah fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, dia berada dalam tanggung jawabnya Allah. Saya nggak mau berbuat sesuatu sama orang yang berada dalam tanggung jawabnya Allah. Aneh nggak tuh pikiran? Aneh kan pikirannya? Ya Allah, luar biasa sih Hajjaj bin Yusuf.